Ngomongin soal Akugami no Sen, rasanya nggak akan ada habisnya ya guys. Ya, sosok yang muncul di awal cerita One Piece ini menjadi salah satu karakter yang cukup menjadi daya tarik di kalangan para fans One Piece. Hal ini karena dia dan kelompok bajak lautnya belum diperlihatkan secara jelas oleh Oda Sensei, baik itu di kekuatannya ataupun latar belakang. Bagaimana bisa Sang ini menemui Gorosei yang merupakan pemimpin tertinggi di pemerintah dunia? Kalau dinalar, mereka harusnya saling bermusuhan, bukan? Apalagi Sang ini memiliki nilai bounty yang gak receh loh. Bounty-nya aja tembus sampai 4 miliar lebih. Dari sini sudah jelas guys, ada sesuatu hal yang menurut aku dalam tanda kutip agak aneh sih antara Gorosei dan Sang. Nah, sebenarnya aku udah pernah jelasin di video sebelumnya kalau Sang dan Gorosei memang memiliki sebuah hubungan. Intinya seperti ini guys. Shichibukai yang merupakan seorang bajak laut saja tidak ditangkap ketika berada di markas angkatan laut. Artinya ini bisa menjadi sebuah indikasi kalau Sang memang memiliki hubungan dengan pemerintah dunia. Dengan kata lain, ini merujuk pada yang namanya double agent. Sebenarnya double agent bukan hal yang baru di dunia One Piece. Contohnya saja Bartolomeo Kuma dengan Revolutionary Army yang merangkap menjadi seorang Shichibukai. Lalu ada Staffy yang merupakan agen CP0 yang merangkap sebagai agen penting di dunia bawah. Itu sebabnya Staffy memiliki julukan sebagai Ratu di dunia bawah. Lalu contoh yang paling nyata adalah X-Drake yang merupakan bajak laut generasi terburuk, tetapi dia juga merupakan seorang agent SWORD. Lalu untuk apa Sang melakukan semua ini? Apakah mungkin Sang memiliki rencana untuk mengubah masa depan seperti yang pernah dia katakan kepada Shirohige? Sejauh ini, sosok Akugami no Sen sudah melakukan 4 tindakan besar. Pertama, mencoba menghentikan pertarungan antara Kurohige dan Ace, meskipun hasilnya gagal. Kemudian yang kedua, menahan Kaido untuk datang ke pertempuran Marineford. Lalu yang ketiga, menghentikan perang di Marineford. Dan yang terakhir, Sang diperlihatkan muncul di hadapan para Gorosei dan ingin membicarakan seorang bajak laut. Namun sampai saat ini kita belum diperlihatkan secara jelas siapa sosok yang ingin dibicarakan oleh Sang. Namun ada kemungkinan besar jika sosok itu adalah Luffy. Mengingat seperti yang kita tahu guys, setelah Sang bertemu dengan para Gorosei pada manga One Piece chapter 907, tiba-tiba pada chapter 1042, Gorosei ini memerintahkan agen CP0 yang berada di Wano untuk menghabisi Luffy. Padahal, misi utama mereka adalah menjadikan negeri Wano menjadi bagian dari pemerintah dunia dan menangkap Nico Robin. Dan benar saja guys, pada manga One Piece chapter 1044 kita semua mengetahui bahwa alasan kenapa Gorosei tiba-tiba menargetkan Luffy karena buah iblis yang dimiliki oleh Luffy adalah buah iblis legendaris yang sudah tidak bangkit selama 800 tahun lamanya. Jelas, hal ini pun membuat Gorosei sangat ketar-ketir. Nah, selain itu, satu hal yang pasti yang kita dapat simpulkan dari pertemuan antara Sang dan Shirohige yang terjadi pada manga One Piece chapter 434, yaitu Sang sudah banyak melewati pertempuran dan sudah banyak menerima luka. Tetapi menurutnya, luka yang paling menyakitkan adalah bekas luka di matanya yang diakibatkan oleh Kurohige. Dan luka ini pun sampai membekas hingga saat ini. Nah, menariknya dalam percakapannya dengan Shirohige, Sang juga sempat menjelaskan dia tidak menganggap remeh Kurohige ataupun saat Sang dalam keadaan lengah. Artinya Sang benar-benar sadar saat dia bertarung melawan Kurohige. Nah, seperti yang kita tahu guys, Kurohige merupakan salah satu tokoh antagonis dalam cerita One Piece. Meskipun Kurohige jarang diperlihatkan baik di manga maupun di animenya, tapi jangan salah, setiap kemunculannya diyakini akan membawa dampak yang sangat besar bagi dunia One Piece ke depannya. Dan hal ini pun juga pernah dijelaskan oleh Sang ketika dia bertemu dengan Shirohige. Selain
itu ada beberapa hal menarik yang menunjukkan rivalitas Feng dan Kurohige, yaitu keduanya pernah muncul bersamaan dalam sampul manga One Piece sebanyak 5 kali. Mereka muncul di sampul manga volume 25, 45, 49, 95, dan 96. Selain itu, mereka juga muncul sebagai karakter paling populer di seluruh dunia dalam polling yang diadakan Oda Sensei. Tentu hal ini diyakini bukanlah sesuatu hal yang kebetulan atau tidak sengaja. Karena menurut aku, Oda Sensei seperti menunjukkan sebuah clue yang mengindikasikan bahwa mereka berdua akan menjadi kunci utama dalam cerita akhir One Piece nantinya. Selain itu, salah satu hal yang pasti di kisah flashback Oden, kita semua mengetahui bagaimana bajak laut Roger melawan bajak laut Shirohige. Disinilah baik Seng ataupun Kurohige pertama kalinya mereka bertemu. Bahkan ada sebuah momen di mana Baki pernah mengatakan kepada Seng jika Kurohige tidak tidur selama pertarungan bajak laut Roger melawan bajak laut Shirohige. Nah, dari fakta-fakta yang sudah kita kumpulkan, Oda Sensei sepertinya sudah memberikan petunjuk bahwa akan terjadi sesuatu terhadap Seng dan Kurohige, di mana hal ini akan merujuk pada pertarungan mereka berdua di akhir cerita One Piece. Apalagi setelah apa yang terjadi di Marineford, dalam peristiwa tersebut diperlihatkan bagaimana Kurohige sangat terkejut dengan kedatangan kelompok bajak laut Seng. Ini nih, salah satu sifat yang aku suka dari Kurohige. Iya, Kurohige tidak egois guys. Nggak kayak kebanyakan cowok sekarang, pada egois. Oh iya, ketika perang Marineford, dia sadar bahwa kekuatannya masih belum cukup kuat untuk menghadapi kelompok bajak laut Seng. Sehingga Kurohige pun memutuskan untuk mundur. Apalagi Kurohige ini sudah mendapatkan apa yang dia incar sejak lama, yaitu kekuatan buah iblis Gura-Gura Nomi. Bayangin aja, kalau dia kalah dalam pertarungan Marineford, apa yang selama dia incar akan sia-sia bukan? Dan satu hal lagi di pertarungannya dengan Seng di masa lalu menjadi perhitungan besar bagi Kurohige. Jika kelompok bajak laut Seng bukanlah kelompok bajak laut sembarangan. Selain itu, Kurohige juga adalah orang yang rasional dan penuh strategi. Dan bisa jadi di pertempuran akhir cerita One Piece nantinya, kelompok bajak laut Kurohige akan mengulangi hal yang sama, di mana ketika ada pihak yang saling berseteru dan pihak tersebut sudah kehabisan tenaga mereka, disitulah kelompok bajak laut Kurohige akan muncul dan akan menjadi pemenang dalam pertempuran akhir nantinya. Apalagi tujuan utama Kurohige adalah untuk menguasai dunia One Piece. Dan satu lagi yang perlu diingat, tidak ada namanya curang dalam sebuah perang. Dan inilah yang disebut sebagai bajak laut sejati.